Kenalkan, nama saya Bonardo Revolusi Huta Barat dengan NIM 244010206. Di sini saya akan menjelaskan kemiskinan yang ada di Kota Bandung. Selanjutnya, di sini ada gambaran umum kemiskinan dan pengangguran. Yang pertama ada presentasi kemiskinan di bulan Maret 2024 dengan 3,87%, 101.000 jiwa, turun dari 3,96% tahun sebelumnya. Yang kedua, ada tingkat pengangguran terbuka TPP Agustus 2024 7,40%, turun 1,43 PPS dari 8,83% Agustus 2023. Dan yang ketiga, ada HDI Kota Bandung 2024 dengan 8,75 tertinggi dan menggambarkan kualitas hidup cukup baik. Selanjutnya ada tren kemiskinan dari 2017 sampai 2024. Ada 2017 ada 4,17% atau 104.000 jiwa. Dan yang kedua ada dari 2018 sampai 2019 turun ke 3,8% atau 84 sampai 89 ribu. Dan yang ketiga dari 2020 sampai 2001 naik lagi ke 4,7% atau 112 ribu akibat pandemi COVID-19. Dan yang keempat ada dari 2024 3,87% atau 101 ribu menunjukkan pemulihan setelah intervensi pemerintahan. Dan selanjutnya ada tren pengangguran faktor penyebab. Yang pertama ada TPT Agustus 2024 ada 7,40%, turun dari 8,83% tahun sebelumnya. Dan yang kedua terdapat peningkatan angkatan kerja tambah 36.000 dibanding Agustus 2023 menjadi 1.355 juta jiwa. Dan yang ketiga, namun 56,6% bekerja di sektor formal, turun dari tahun sebelumnya. Dan yang keempat, ada permasalahan utama mismatch keterampilan lulusan SMA atau SMK dengan kebutuhan industri yang memicu pengangguran struktural. Dan yang terakhir, ada pemerintahan telah meluncurkan program pelatihan kerja dan kewirausahaan untuk menekan pengangguran dan meningkatkan produktivitas. Dan selanjutnya di sini ada gambaran keadaan ketenagakerjaan Kota Bandung Agustus 2024. Dan yang kedua juga di sini ada gambaran atau ijazah tertinggi jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Presentasi penduduk berumur 15 tahun atas menurun menurun jenis kelamin ijazah STTB tertinggi yang dimiliki di Bandung di 2017. Dan selanjutnya di sini ada fenomena dan rekomendasi kebijakan. Yang pertama ada fenomena kemiskinan dan pengangguran saling terkait, terutama saat pandemi. Data menunjukkan peningkatan sinkron antara kedua indikator. Yang kedua, ada ketimpangan dan ketidakselarasan keterampilan tenaga kerja menjadi penghambat utama penyerapan tenaga kerja di sektor formal. Dan yang kedua, ada rekomendasi perluas program pelatihan Vokas dan Technopreneurship merujuk inisiatif Technopreneur di Kota Bandung. Dan yang kedua, ada dorong penguat UMKM dan industri kreatif sebagai solusi pemberdayaan ekonomi lokal. Dan yang ketiga, perbaiki mekanisme pencocokan informasi kerja agar pengangguran lulusan menengah bisa terserap lebih cepat. Dan yang keempat, ada pemantauan berkelanjutan indikator kemiskinan, pengangguran, dan formalitas pekerjaan untuk evaluasi kebijakan. Dan sekian, terima kasih atas videonya.
Alhamdulillah.